Hai semuanya, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Anggi Hayani Damanik, Anju Jupiter Sinaga, Anisha Olva. Kami dari kelas BK Regular 2020 dengan mata kuliah Kesehatan Mental dengan dosen pengampu. Pada video kali ini, kami akan menampilkan video project yang di dalamnya terdapat permasalahan pada mini riset dan solusi dari rekayasa ide. Seharusnya ide ini kami lakukan secara langsung kepada peserta didik, namun tidak bisa karena para peserta didik masih mengejar materi untuk ujian mereka. Maka dari itu, untuk memenuhi tugas proyek ini, kelompok kami melakukan drama dengan pemainnya adalah anggota kelompok 6. Yang dimana dalam drama ini bertujuan untuk memberikan pemahaman baru bagi penonton terkait insomnia dan dampaknya serta solusinya. Tanpa membuang waktu lagi, marilah kita saksikan. Drama ini dimulai dari suatu kelas yang sedang melakukan kegiatan mengajar belajar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar nih anak-anak ibu semuanya? Sehat kan? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Ibu. Oke lah, anak-anak ibu seneng nih dengar kalian bahwasanya kalian sehat semua. Jadi langsung saja ya kita mulai pelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak coba kita buka halaman 45 tentang tata surya. Jadi di sini ibu akan kasih kalian waktu 1 les untuk belajar. Nanti ibu akan berikan kalian kuis untuk mata pelajaran ibu ini. Mereka pun mulai untuk belajar sesuai versi mereka sendiri. Satu les telah selesai. Nah, anak-anak, karena waktunya sudah habis, kalian dipersilakan untuk menutup buku kalian karena ibu akan berikan soalnya secara lisan. Oke, baiklah anak-anak. Jadi sebelumnya ibu akan beritahu peraturan dalam kuis soal ini. Nah, ibu akan membagikan 5 soal. 3 soal adalah soal rebutan, dan 2 soal lagi ibu akan tunjuk siapa saja orang yang akan menjawab soal tersebut. Bagaimana anak-anak? Paham? Oke, ibu rasa udah cukup paham ya? Kita mulai saja. Soal pertama. Planet terbesar di tata surya adalah... Saya, Bu. Oke, Anissa, silahkan dijawab. Oke, terima kasih, Bu. Jadi jawabannya adalah Jupiter. Nah, Anissa benar sekali, jawabannya adalah Jupiter. Selamat, Anissa mendapatkan 1 poin. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, siap-siap. Nah, apa nama planet yang memiliki cincin? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Saya, Bu. Wah, ada Anggi nih yang angkat tangan. Oke, Anggi, boleh dijawab? Nama planet yang memiliki cincin adalah planet Saturnus, Bu. Nah, oke anak-anak, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang ketiga, di mana ini adalah pertanyaan terakhir dari kuis rebutan ini. Jadi pertanyaannya, planet apa yang paling dekat dengan matahari? Siapa yang bisa jawab? Angkat tangannya. Saya, Bu. Wah, lagi-lagi ada Anggi di sini. Kepada Anggi, silahkan dijawab. Kalau planet yang paling dekat dengan matahari adalah planet Merkurius ya, Bu. Nah, benar sekali. Jawabannya adalah Merkurius. Nah, anak-anak, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang keempat. Ayo, masih ingat nggak? Tadi Ibu bilang bahwasanya pertanyaan yang keempat ini merupakan pertanyaan yang akan Ibu berikan kepada teman-teman atau kepada kalian secara random. Ibu akan tunjuk orangnya. Jadi pertanyaannya adalah, ada berapa planet sekarang yang ada di tata surya? Ibu beri kepada siapa ya? Anju. Kepada Anju, bisa dijawab pertanyaan dari Ibu? Bisa, Bu.
Jawabannya berapa banyak jumlah planet di tata surya? 8 Ibu. Nah, benar sekali Anju. Jadi anak-anak, di tata surya kita sekarang ada 8 planet. Nah, masuk kita ke pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan kelima akan Ibu berikan kepada Tono. Karena dari tadi Ibu tidak mendengar suara Tono. Hei Tono. Tono. Halo Tono. Tono. Iya Bu, saya. Apa jawabannya? Planet Jupiter Ibu. Salah. Kenapa kamu dari tadi tertidur pada jam pelajaran saya? Saya tadi malam kecapean Ibu. Makanya saya ngantuk. Kecapean apa rupanya kamu? Apa yang kamu lakukan tadi malam? Semalam saya itu begadang Bu. Jadi susah tidur Ibu. Oh, jadi tadi malam kamu begadang karena susah tidur. Ya udah, sekarang cuci muka kamu dan nanti kamu ke ruang BK jumpai Ibu Hayani. Karena bukan hanya sekali ya kamu seperti ini. Nah, anak-anak karena sudah bel, kalian semua boleh istirahat dan kamu Tono, jangan lupa jumpai BK Ibu Hayani, oke? Baik Ibu. Setelah bel istirahat berbunyi, Tono bergegas untuk mencuci wajahnya di kamar mandi. Setelah selesai mencuci wajahnya, Tono langsung pergi ke ruang BK untuk menjumpai Bu Hayani akibat sikap Tono yang tertidur saat jam pelajaran. Selamat pagi Bu. Oh, kamu Tono? Iya, silakan masuk, Nak. Ya, silakan duduk dulu ya. Oke Tono, sebelumnya kira-kira kamu tahu tidak apa tujuan Ibu memanggil kamu ke ruangan ini, Nak? Tahu Bu, karena tadi saya tertidur di jam pelajarannya Bu Ulfa Bu. Iya, benar sekali Tono. Nah, jadi saya mendapat informasi dari Ibu Ulfa ketika jam mata pelajaran berlangsung, kamu sering kedapatan tidur di kelas. Kenapa kamu begadang? Oke, nah jadi di sini Ibu ingin bertanya nih sama kamu, Nak. Mengapa kamu sulit tidur? Apa yang menyebabkan kamu itu bisa sulit tidur gitu, Nak? Ibu mau bertanya dulu hal itu. Jadi yang buat saya susah untuk tidur di malam hari itu Bu, karena saya sering sekali berpikir berlebihan gitu Bu, dan juga saya bermain games. Oke, Nak. Jadi Tono ini sering begadang di malam hari dikarenakan memang Tono sulit untuk melakukan tidur atau memulai tidurnya gitu ya, Nak? Iya Bu. Oke, Nak. Jadi hal itulah yang membuat Tono menjadi sulit tidur. Nah, jadi di sini Ibu ada tips untuk bisa kamu lakukan agar kamu bisa tidur dengan tepat waktu dan tidak mengalami kesulitan tidur. Oke, jadi Nak, ada tips yang pertama yaitu Nak Tono harus bisa menciptakan ruangan atau kamar Nak Tono senyaman mungkin. Mungkin ketika Nak Tono menyukai tentang alam, Nak Tono bisa melukis, bisa menggambar sesuai dengan kesenangan Nak Tono. Nak Tono bisa membuat gambar-gambar alam di tembok-tembok. Nah, seperti itu. Yang kedua, ketika sebelum kamu tidur, kamu harus bisa membersihkan terlebih dahulu kasur kamu. Nah, biasanya nih ya, kita harus membersihkan kasur terlebih dahulu, yaitu dengan mengkibas-kibaskan dengan sapu lidi yang bersih ya, bukan yang kotor. Nah, kamu bisa mengkibas-kibasnya terlebih dahulu, baru kamu bisa membersihkan bantal kamu dan selimut kamu. Nah, ketika itu sudah rapi dan sudah nyaman, kamu bisa tidur dengan enak. Nah, jadi Nak Tono, hal yang pertama yang harus kita lakukan harus menciptakan kamar senyaman mungkin. Ini ada video tambahan agar lebih memahami tips tersebut.
Nah, jadi ada tips yang kedua, yaitu kamu harus bisa menetapkan jadwal tidur kamu dengan baik. Nah, jadi waktu tidur yang benar itu antara 7-9 jam ya, Nak. Nah, jadi ketika Tono merasa lebih enak badannya dan tidak capek, Tono bisa tidur selama 7 jam. Tetapi jika Tono sudah merasa kecapean, kelelahan, Tono bisa tidur selama 9 jam. Nah, jadi itu kira-kira Tono bisa memulai tidur dari jam 9 sampai dengan jam 10. Nah, lewat dari jam 10, Tono tidak boleh. Tono harus sudah tidur. Karena ketika Tono kebiasaan tidur di atas jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, itulah yang menyebabkan Tono menjadi kesulitan untuk tidur. Nah, jadi itulah tips yang kedua. Tono tidak boleh tidak sesuai dengan jadwal tidurnya, harus sesuai dengan jadwal tidur yang sudah ditetapkan. Itu adalah tips yang kedua. Dan ini juga merupakan video tambahan untuk meningkatkan pengetahuan teman-teman. 24 tahun adalah sekitar 7-9 jam per hari. Nah, bukan hanya tentang durasi, namun jadwal tidur dan kualitas tidur yang konsisten sama pentingnya dalam mengatur pola tidur. Yang kedua, hindari makan makanan atau minuman sebelum tidur. Tujuannya membuat agar tubuh Anda beristirahat dengan sempurna. Yang ketiga, itu hindari untuk tidur siang dalam waktu yang cukup lama, apalagi bagi Anda yang memiliki pola tidur. Nah, selanjutnya ada tips yang ketiga ya, Nak, yaitu dengan membuat rutinitas yang positif sebelum tidur. Nah, biasanya kalau kita sebelum tidur, kita harus mencuci muka terlebih dahulu, menggosok gigi diri untuk hidup menjadi lebih sehat lagi. Nah, jadi sebelum tidur diusahakan Tono harus melakukan hal-hal yang positif. Seperti yang Ibu bilang tadi, dengan mencuci muka, menggosok gigi, membasuh tangan, dan membasuh kaki sebelum tidur. Itu adalah tips yang ketiga. Yuk, ini ada video tambahannya, semoga bermanfaat. Nah, yang keempat yaitu dengan melakukan hal-hal sederhana. Nah, contohnya ini, Tono masih
susah untuk tidur, Tono bisa membaca novel, membaca cerita, akan merasa mengantuk gitu. Mata kita lelah. Jangan dengan bermain HP. Kalau bermain HP itu akan berlangsung atau berlarut menjadi insomnia dan tidak bisa tidur. Nah, jadi bisa dengan membaca buku seperti yang Ibu bilang tadi. Pokoknya bisa melakukan hal-hal sesederhana mungkin yang bersifat positif yang bisa menyebabkan kamu menjadi tidur atau matanya lelah dan mengantuk. Ingat, tidak dengan bermain HP. Nah, itulah 4 tips yang bisa Ibu berikan kepada Tono. Ibu berharap itu bisa membantu Tono untuk mengurangi rasa insomnia atau gangguan insomnia yang terjadi pada anak Tono. Seperti itu. Nah, jadi kan tadi Ibu sudah menjelaskan panjang lebar nih mengenai 4 tips yang sudah Ibu berikan agar Tono bisa terhindar dari gangguan insomnia. Kira-kira Tono sudah paham atau belum, Nak? Sudah, Bu. Terima kasih banyak ya, Bu. Oke, alhamdulillah kalau Tono sudah paham dengan maksud Ibu dan semoga itu bisa direalisasikan ya, Nak. Nah, jadi Nak, di sini Ibu akan memberikan poster ini. Nanti Tono bisa tolong tempelkan di mading ya agar teman-teman yang lain juga bisa melihat. Oke, ini udah jam waktunya istirahat. Nak, Tono boleh istirahat dan jangan lupa posternya ditempel di mading dan kamu bisa merealisasikan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Setelah Tono selesai berbincang-bincang dengan guru BK yaitu Bu Hayani, Tono merasa lebih baik lagi dan Jati mendapatkan pengetahuan yang baru. Nah, setelah keluar dari ruang BK, Tono bertemu dengan Anju. Tono, sini. Kemari bentar. Ada apa, Anju? Janganlah musam tuh mukanya. Tadi kamu ke tempat Bu Hayani ngapain? Nggak ada ngapa-ngapain sih. Tadi Ibu itu cuma kasih beberapa tips dan juga arahan supaya aku tuh nggak sering begadang. Nah, ya gitu aja. Oh, terus cuma itu aja. Ya terus Ibu itu nyuruh aku nanti tempelkan poster di mading supaya siswa lain tahu gitu informasinya. Nanti kamu bantu aku ya untuk tempelkan poster itu di mading. Soalnya aku malas sendiri gitu ke mading, jauh. Boleh kok, tapi nanti ya istirahat kedua. Karena kan kita nanti mau masuk sama Pak Syafri. Yaudah yuk, aku mau ke toilet sebentar ya. Bye-bye. Oke, nanti aku tunggu di depan kelas ya. Bye-bye. Itulah video project yang kami lakukan dalam bentuk drama. Semoga dapat bermanfaat ya. Setelah itu, Tono dan Anju pergi ke mading untuk menempelkan poster yang diberikan Bu Hayani kepadanya. Berikut poster yang mereka tempelkan pada mading tersebut. Poster pertama yaitu tentang manfaat tidur yang cukup. Poster yang kedua tentang cara efektif untuk tidur cepat dan sehat. Demikianlah video project dari kelompok 6 yang dapat kami buat. Jika ada salah kata dalam video ini atau sikap bahkan suara-suara yang mengganggu dan juga tidak mendalami karakternya, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.